Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Kaum muslimin berbahagia, kita bersyukur kepada Allah SWT. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita kali ini akan mencoba membahas orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tidak mungkin dan pasti akan tidak tertarik hatinya untuk memakmurkan masjid. Kaum muslimin berbahagia, kalau kita lihat secara kategori umum, ada 3 golongan manusia yang berbeda-beda keyakinannya kepada Allah. Yang pertama, ada orang yang betul-betul menyandarkan hidupnya, berharap penuh kepada Allah. Menyandarkan hidupnya, berharap penuh kepada Allah. Dan ini bisa demikian karena mereka sangat yakin dengan Allah sebagai satu-satunya sumber rahmat, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan inilah orang-orang yang kita sebut dengan orang-orang yang bertauhid, kokoh keyakinannya kepada Allah, tidak bergeser, tidak sumbing sedikit pun. Yang kedua, ada orang yang di samping merasa masih percaya dan beriman kepada Allah, tapi juga bergantung dan menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Banyak orang seperti itu. Kesibukannya di dunia, urusan bisnisnya, urusan kantornya, itu adalah tempat-tempat dia menyandarkan segala sesuatu. Dan karena dia menyandarkan hidupnya kepada bisnis, kepada profesi, kepada jabatan, dan dia takut hilang, maka hatinya tidak penuh kepada Allah. Sandarannya juga tidak utuh kepada Allah. Maka inilah orang-orang yang syirik, mempersyirikatkan, mempersekutukan Allah dalam kehidupan. Yang ketiga, berbeda. Ada orang yang memang sama sekali tidak yakin, tidak percaya kepada Allah. Dia tidak yakin Allah itu ada. Karena dia tidak yakin Allah itu ada, maka dia tidak pernah menyandarkan hidupnya kepada Allah, apapun bentuknya. Walaupun kadang-kadang orang-orang yang seperti ini, kapan dia terdesak masalah hidup, ada masalah yang sangat rumit, dia secara otomatis mengungkapkan juga, ya Allah, ya Tuhan. Tapi hari-harinya dalam kehidupan tidak mencerminkan dia yakin, percaya kepada Allah. Maka inilah 3 golongan orang dalam hal keyakinannya kepada Allah. Sekarang kita akan membicarakan agak lebih panjang sedikit soal yang nomor 2, yaitu orang-orang yang merasa tetap percaya kepada Allah, tapi tidak seutuhnya menyandarkan hidupnya kepada Allah, tidak juga berharap penuh kepada Allah. Jadi tidak menyandarkan hidup seutuhnya kepada Allah, tidak berharap penuh kepada Allah. Lalu apa? Mereka sangat yakin bahwa kunci kebahagiaan mereka adalah kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau mereka pegawai,
maka kesuksesannya adalah lancarnya urusannya di kantor dia. Kalau dia pengusaha, lancarnya bisnisnya. Kalau dia barangkali jadi buruh, lancarnya urusannya sebagai anak buah. Kepatuhannya kepada bosnya lebih kepada kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang inilah yang dalam Al-Quran disebut Allah sebagai orang-orang yang syirik. Tempat bergantungannya tidak lagi semata-mata kepada Allah. Dia sudah memiliki sandaran yang bercabang. Kepada Allah ia akui juga, tapi kepada yang lain lebih kuat. Bapak dan ibu-ibu sekalian, lalu bagaimana dengan orang yang syirik ini, yang mempersekutukan Allah? Maka Allah tegaskan tadi dalam surat At-Taubah ayat 17. Kata Allah tegaskan di sini sangat jelas. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah. Sangat tidak mungkin, tidak pantas orang-orang yang memperserikatkan, mempersekutukan Allah akan tumbuh kesadarannya untuk memakmurkan masjid, mendatangi masjid, beriktikaf di masjid, berharap kepada Allah, memperbanyak zikir. Maka orang-orang yang memperserikatkan Allah, kata Allah, pasti hatinya tidak akan pernah tergugah untuk rutin datang ke masjid. Kenapa? Tempat bersandar hidup orang itu sudah bercabang, tidak lagi utuh kepada Allah. Jadi karena itu apa? Kalaupun dia mungkin di hari lain, di kesempatan lain masih beramal juga, berbuat baik juga, bersedekah juga, kata Allah apa? Ulaika habitat a'maluhum. Apapun perbuatan baiknya, sedekahnya, meringankan beban orang lain, tapi karena keyakinannya tidak lagi utuh kepada Allah, habitat, gugur. Tidak ada lagi itu dipandang oleh Allah. Amalnya itu akan hapus dalam pandangan Allah. Berapapun dia beramal, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Orang ini sudah mempersyarikatkan Allah. Kaum muslimin berbahagia, ini penting untuk menjadi perhatian kita. Penting. Kenapa? Soal syirik ini, soal mempersekutukan Allah, soal bersandar, bercabangnya sandaran hidup kita, sangat mungkin kita tidak sadar. Sangat mungkin kita tidak sadar. Kita sehari-hari masa sibuk juga. Alasannya sibuk. Tapi sibuk itu kenapa? Saking takutnya kita tidak selesai. Saking takutnya kita tidak tuntas. Dan hari-hari seperti itu. Hari-hari seperti itu. Maka itulah dia yang syirik. Takut kalau tidak selesai. Coba bayangkan, takut kalau tidak selesai. Dia sudah lupa Allah akan bantu, tapi karena saking takutnya dia tidak merasa Allah akan bantu. Dia tidak merasa dan tidak yakin Allah akan mudahkan. Lalu yang menolong siapa? Yang menolong ya dia sendiri. Keyakinannya. Maka ini harus kita sikapi secara sangat hati-hati. Sekali-sekali barangkali kita memang seperti itu. Tidak ada kita yang sempurna menjadi orang yang saleh. Sekali-sekali. Atau dulu memang pernah kita sering seperti itu. Tapi mari kita sadari, orang-orang yang seperti itu, inilah bukti nyata dari orang yang tempat sandaran hidupnya sudah bercabang. Tidak lagi utuh kepada Allah. Tidak bercabang, maka kata lainnya adalah syirik, mempersekutukan Allah. Maka iman yang utuh bagaimana? Iman yang utuh itu ada keyakinan bahwa satu-satunya tempat bersandar kita kepada Allah. Satu-satunya kita menyandarkan semua urusan kita, harapan kita untuk mendapatkan pertolongan hanya dari Allah. Tidak ada yang lain. Lalu begitu panggilan azan datang misalnya, kita segera menghadap Allah, kita segera ambil wudu,
kita segera mendatangi masjid. Kalau itu yang kita lakukan rutin, insya-Allah ini adalah bukti dari tauhid yang kokoh. Tapi kalau sehari-hari kita masih ragu juga, ragu meninggalkan pembeli yang ramai di toko, ragu meninggalkan pekerjaan yang sedang tanggung, ragu meninggalkan kesibukan dunia, sekali lagi inilah pertanda orang yang tauhidnya tidak kokoh, dan inilah jelas bukti dari orang yang syirik itu. Marilah kita senantiasa berupaya memperkukuh tempat bersandar kita dalam hidup ini. Dan mari kita jadikan Allah tempat bersandar. Artinya apa? Kita berharap kepada Allah, kita hanya minta tolong kepada Allah, dan kita sekali lagi hanya mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini kita tidak takut meninggalkan apapun urusan dunia, karena keyakinan kita ada Allah yang maha menolong, ada Allah yang maha memudahkan, dan ada Allah yang maha melancarkan. Mudah-mudahan ini kita pahami dengan baik, dan insya Allah manakala iman di hati kita kokoh, maka kitalah yang justru insya Allah akan selalu memakmurkan masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.